KPAI enak banget, gaji gede, gacor doang kerjanya. Kritik sono ngeritik sini, orang lagi bener ngurusin bocah Badung diurusin, dikritik. Sikat bang. Enak banget, gaji 26 juta, anggotanya 21 juta per bulan, pakai duit rakyat. Cuman gacor doang kerjanya. Malamnya hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam. DKI Jakarta mulai membuka taman, 5 taman 24 jam. Beda lagi nih dengan Jawa Barat. Bapak Aing, bakso, mie ayam, nasi goreng, ikan goreng, nasi goreng celut. Ayo Bapak Aing, Bapak Aing, Bapak Aing. Ternyata viral juga guys di Arab Saudi, luar biasa. Ayo bakso, mie ayam, nasi goreng, ikan goreng. Ayo apa, ayo Bapak Aing, Bapak Aing. Tak manusia nukia teh ngasa ukur bapak cot unggul, ngasa ukur teori unggul. Benar, Taruh sekolah we tinggi sia teh ngasa ukur ngajulidan batur. Aya nu korupsi anu geus ya ka mana? Aya paceon teh koplok. Penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus, tapi dalam politik orang mau ukur. Visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal? Mengirim anak ke barak itu dangkal. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Market of stupidity. Gila. Jujur nih ya, tadinya gue tuh ngefans banget sama Bapak Rocky Gerung ini. Tapi setelah gue lihat video ini, buyar semua. Dari pernyataan barusan, banyak banget hal yang menarik yang pengen gue bahas. Pertama, beliau mengatakan kalau visualisasi KDM itu sudah bagus karena menghemat anggaran. Tapi dalam politik, visinya itu dangkal. Ini lucu, karena jelas-jelas visinya itu menghemat anggaran. Itu visinya loh Pak. Visinya yaitu memberantas semua anggaran-anggaran yang nggak penting. Visinya jelas banget loh itu. Kedua, hanya karena KDM mengirim anak-anak ke barak, Bapak bilang visinya dangkal. Visi misi KDM itu dari awal kampanye itu jelas. Mereka ingin warga Jabar yang berkarakter. Sekarang gue tanya, kalau anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, anak-anak yang ngelawan guru, ngelawan orang tua, tawuran, pakai sajam, karakternya apa? Preman karakternya. Makanya dikirim ke barak, biar selama di barak, karakter anak ini terbentuk. Yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh anak ini di lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar rumahnya. Oleh karena itu dibantu pembentukan ini di barak. Yang paling menarik buat gue yaitu pernyataan beliau yang mengatakan kalau hanya masyarakat dengan IQ 78 yang menikmati ini. Berarti Bapak mengatakan bahwa 62% pemilih KDM pada Pilgub Jabar kemarin itu IQ 78. Yang mana IQ 78 itu masuk ke dalam kategori keterbelakangan mental. Wow, ini penghinaan buat warga Jabar loh Pak. Bapak sadar nggak soal ini? Untuk orang yang hanya lulusan L1 filsafat, yang bahkan Anda tidak diperbolehkan lagi mengajar di UI, karena syarat untuk mengajar di UI itu adalah magister, ini lucu. Orang-orang yang mengkritik harusnya bisa kasih solusi dong. Kalau orang yang mengkritik tanpa solusi, itu omong kosong. Gue tuh sekarang masih bingung ya, kenapa semua orang berbondong-bondong mengkritik KDM? Gubernur di Indonesia tuh banyak loh. Kenapa KDM doang? Apa karena pergerakan KDM ini terlalu bagus, sehingga orang-orang yang punya kepentingan di masa depan, itu takut untuk bertarung dengan KDM? Sehingga framingnya tuh dari sekarang gitu loh. Oh iya, Anda ini kan pernah bangun partai ya 2011 ya. Partai Serikat Rakyat Indonesia. Cuman nggak lolos verifikasi. Gue juga ingat, Anda ini pernah bilang kalau seandainya nanti Partai Seri ini bangkit lagi, Anda yang akan maju menjadi calon presidennya. Lucu. Teori zaman tikotok di Lebuan, koplok. Dan mau tikotok ke di Seblok ke Asia. Bahwa lama militer keras. Panjangnya mah ayah ham. Kan ukur diajar disiplin di barak militer gitu salilana di barak militer koplok ngeus ayeuna mah tong loba teori-teori tinggal mah hasilna teori zaman mana itu mah zaman batu koplok. Tak manusia nukia teh ngasa ukur bapak cot unggul, ngasa ukur teori unggul. Lalu sekolah we tinggi sia teh ngasa ukur ngajulidan batur. Aya nu korupsi anu geus ya ka mana? Aya paceon teh koplok. Iya ngaranna si gerung teh ya. Koplok lagi. Ya teh si gerung ya teh. Siapa aya nu oknum-oknum DPR, oknum pejabat anu ngagarong duit rakyat ngajedog dengan mana-mana eueuh dengan satekea. Program-program ka rakyat sia mah loba dikritik, bari kritikna lain ngabangun maneh mah. Anu kieu patut ya si gerung ya. Anu kudu dikabarakeun teh. Maneh kudu dikabarakeun gerung.
goblok sia teh sekolah we tinggi sancan ngurus batur urus heula diri sorangan keplok sia teh ngomong-ngomong didik anak sia ge can boga budak keplok kawin ge acan sia teh rek nyaho kumaha aya nu can boga budak mah keplok untuk sia mah anjing teh tuluy mana majuli di kanu karet teh disarwakeun jeung batur KDM teh beda koplok udah jauh mah aneh nasarwa mata catu urus lah diri sorangan goblok canggablek budak ngomong berbicara anak-anak bawa ke barak siapa buka budak lah baru ngarasaan koplok siapa gerung. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal tapi melahirkan hamparan tanaman daripada mengaku pikirannya dalam hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Nah, memang harus siap siaga itu kameramennya, fotografernya. Sehingga karena harus siap siaga terus dan dia bisa istirahat dimanapun dan kapanpun di sela-sela ketika tidak mengambil gambar ya. Nah ini juga salah satu kameramen Kang Deddy tapi masih seger nih. Seger. Mas kalau kerjanya di sip? Enggak, di sip. Jadi cara ngesipnya gimana? 5 hari sekali. Oh 5 hari sekali. 5 hari masuk. 5 hari libur. Tapi dalam 5 hari itu berarti sampai Kang Deddy istirahat aja dari pagi sampai malam ngikut. Ngikut terus. Nah itu kan unik ya kalau konten-konten Kang Deddy itu kan unik ya. Jadi itu kalau mau ngambil gambar disetting dulu atau gimana dulu nggak? Oh bisa nggak ada settingan? Nggak ada. Natural aja. Oh natural aja. Langsung. Oh berarti harus siap siaga dong. Siaga terus. Siaga terus. Nah terus kalau mau ngambil gambar itu disuruh dulu atau kita inisiatif sebagai kameramen ini ada yang ini langsung ngambil gitu enggak? Inisiatif kita. Oh inisiatif. Wah luar biasa banget itu jarang-jarang itu kameramen yang bisa begitu inisiatif. Asli dari mana mas? Saya dari Depok. Dari Depok ya. Tapi udah lama di Purwakarta ya. Purwakarta baru 14 bulan. Oh 14 bulan ikut Kang Deddy ya. Udah pernah belum jadi kameramen sebelumnya seperti apa yang sekarang dilakukan oleh Kang Deddy? Sudah pernah. Sudah pernah. Ya maksudnya giatnya atau apanya terus harus disetting dulu terus harus ada inisiatif udah pernah belum? Belum pernah. Kalau dulu gimana dulu? Ya kita harus persiapan. Terus? Kita ada meeting. Terus apa aja yang kita siapkan alatnya terus waktunya berapa hari kita berapa hari jam, ya udah terus transkripnya udah ada gitu. Kalau ini luar biasa ya biasa tanpa teks tanpa skrip tanpa perencanaan langsung eksekusi di lapangan langsung gerak gercep luar biasa berarti ya. Indonesia Layers Club, kumpulan haters-hatersnya Pak Deddy Mulyadi. Yang saya lihat di sini udah nggak zaman sekarang kumpul-kumpul di tempat yang mewah, berpakaian rapi, duduk di bawah AC, mengkritisi pemerintahan Pak Deddy Mulyadi, sedangkan orang yang mengkritisinya seperti Pak Ono Surono, Rocky Gerung, no action. Pak Deddy Mulyadi mempunyai program yang jelas dan tidak bisa disamakan dengan program-program Pak Jokowi terdahulu. Kalau misalkan program Jokowi terdahulu adalah program yang tidak jelas ukuran pelaksananya seperti apa. Kalau misalkan program Pak Deddy Mulyadi sekarang adalah program-program yang memang jelas seperti apa pelaksanaannya, sudah terlihat. Namun yang sekarang saya pertanyakan adalah, ini orang-orang yang mengkritisi ini, mereka ini udah melakukan apa untuk negeri ini? Udah bisa berbuat apa untuk negeri ini? Terutama nih kemarin ada ngomong para Rocky Gerung ngomong gini, bahwa Pak Deddy Mulyadi adalah orang yang berpikiran dangkal. Indonesia lebih suka orang yang berpikiran seperti Pak Deddy Mulyadi daripada orang yang berpikiran seperti Anda yang obrolannya berputar-putar seakan orang yang paling cerdas. Sedangkan
Ya. Apa sebenarnya yang sudah Anda berikan untuk bangsa ini dan juga untuk rakyat Indonesia, untuk membantu rakyat Indonesia. Terus ada omongan bahwa Pak Deddy Mulyadi adalah Gubernur Lambe Turah. Ya jelas, Pak Deddy Mulyadi pasti banyak orang yang melihat karena kerjanya nyata. Kalau misalkan Pak Ono Surono itu kerjaannya itu kalau nggak di gedung itu juga walkout waktu rapat, terus juga di Indonesia Lions Club. Ya kerjaannya itu aja, seremoni-seremoni, rapat-rapat, diskusi-diskusi. Kalau nggak ada turun ke rakyat, malulah kalian ngobrol seperti itu, ngobrol di elit di atas, sedangkan Pak Deddy Mulyadi bekerja di bawah, berkumpul bersama rakyat. Bahkan live dia bersama rakyat merasa mempunyai sosok ayah istilahnya yang awalnya mungkin rakyat Indonesia semuanya udah, termasuk saya juga awalnya udah udah hopeless lah, udah nggak ada harapan lah, negeri ini mau kemana ya, tinggal hancurnya. Datang pada dimulai kita ada harapan tentunya, karena mau siapa lagi yang kita harapkan saat ini? Ada pejabat yang bisa kita percaya saat ini. Itu aja intinya. Semangat buat Pak Deddy Mulyadi, jangan istilahnya jangan terpengaruh oleh para haters. Istilahnya ada pepatah yang mengatakan, yang sering kita dengar, anjing menggonggong kapilah berlalu. Biarkanlah anjing-anjing tetap menggonggong. Dan juga tenang, netizen di Indonesia siap membantu Pak Deddy Mulyadi, juga usah bayar bajar Pak Deddy Mulyadi, kita dukung sama-sama. Hidup Pak Deddy Mulyadi. Betul. Lagi rame nih, siapa yang setuju KPAI dibubarkan aja, nggak guna, bacot mulu, nggak ada solusi. Nih kocak nih, KDM minta KPAI ikut urus anak nakal, terus apa kata mereka? Tugas kami hanya pengawasan, nggak guna. Dia nih, bubarkan saya sudah aja. sampaikan berulang kali, tugas kami melakukan pengawasan. Bacot mulu, nggak ada action, nggak guna, woi Mariati, Solihah, kocak. Jangankan untuk anak ratusan orang, satu anak pun akan direspon oleh KPAI. Yang bener. Terus gimana dengan kasus seperti ini? Kalian kenapa diam? Setiap tahun ada aja korbannya. Kenapa kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren kalian nggak pernah naik ke permukaan? Kocak, kemana lu dari tahun 2024 ini? Kenapa bisa terungkapnya baru sekarang? Kemana lu KPAI? Lembaga kocak. Gimana ini guru ngaji cabulin 16 santri TPA, korban disumpah Al-Quran lo agar diam. Kenapa kalian fokusnya ke barak militer? Padahal di sana mereka nggak dilecehin seperti ini di pesantren. Dari tahun 2024 aja, dari Januari sampai Agustus sudah ada 100 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Gimana? Setuju nggak kali kalau kita bubarin aja KPAI? Setuju. Orang cuma ngawas-ngawasin doang kok, baca doang, nggak ada action. Kang Deddy Mulyadi meminta KPAI untuk ikut mengurusi anak nakal. Apa jawaban KPAI? Tugas kami hanya pengawasan. Saya sudah sampaikan berulang kali, tugas kami melakukan pengawasan, jangankan untuk anak ratusan orang yang dilakukan berbagai cara, berbagai metode, berbagai program. Satu orang anak pun direspon oleh KPAI. Oh, fungsinya mengawasi toh. Tapi kenapa namanya Komisi Perlindungan Anak, bukan Komisi Pengawasan Anak? Saya rasa kalau hanya melakukan pengawasan tidak harus memakai lembaga sebesar KPAI. Orang tua bisa, guru bisa, tetangga gua juga bisa. Karena pengawasan terhadap anak itu yang paling penting di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Yang jadi pertanyaan, gimana cara mengawasi anak-anak yang sudah tidak bisa dididik orang tuanya? Anak-anak kategori nakal, suka tawuran, minum minuman keras. Apakah KPAI punya solusi? Apakah anak nakal ini harus dikirim ke perpustakaan? Atau saat malam kita suruh anak-anak ini nongkrong di taman biar tidak tawuran lagi? Tapi kedua metode itu tidak efektif. Hei, wahai KPAI, kalian kok diam saja? Mana tidak ada tanggapannya? Kenapa program bagus di Jawa Barat kalian sibuk komentari, sedangkan dua program sampah di Jakarta kalian diam saja? Dengar baik-baik ini KPAI, di Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi mulai menerapkan jam malam, di mana pelajar dilarang nongkrong lewat jam 8 malam. Karena Kang Deddy Mulyadi ini paham ya, malam hari adalah waktu yang selalu dipakai anak-anak untuk tawuran. Benar. Di saat orang tuanya tertidur, saat orang tuanya lengah, tidak mengawasi, itulah waktu yang tepat anak-anak nakal ini melakukan kejahatan. Berbeda dengan di Jakarta. Gubernurnya memperlakukan jam malam, membuka taman 24 jam, dan kocaknya lagi alasannya untuk mengurangi tawuran.